Aku tidak percaya adanya Tuhan karena keluarga bukan sekedar gitu, tapi aku masuk organisasi yang punya visi dan misi membuat semua itu ateis, dan itu bahkan sampai sekarang harusnya ya targetnya anak muda. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu teman-teman yang mau hadir, mari hadir, khususnya yang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, cuma ada dua pilihan. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio podcast Kana sudah ada Steffi. Shalom Steffi. Shalom. Wow. Steffi adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara, betul? Betul. Anak bungsu ya? Bungsu. Dan Steffi adalah anak broken home. Ya, betul. Sehancur apa keluarga kamu, Steffi? Boleh cerita sama kita? Hancur banget ya. Oh. Karena ya. Oke. Karena dari waktu masih kecil itu kan yang ngalamin kakak ya. Ya waktu papa itu selingkuh lah. Oh, papa selingkuh. Ya, nikah siri papa dulu. Oh. Iya. Jadi meninggalkan kalian semuanya. Ya gak meninggalkan, tapi itu akhirnya ketahuan gitu. Tapi papa tuh sering pulang pagi ya tuh, bahkan gak pulang kayak gitu. Jadi waktu nggak pulang-pulang itu papa udah nikah lagi sama orang lain gitu. Iya, betul. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Mama nggak tahu. Mama nggak tahu, tapi berawal dari curiga, mama ikutin, akhirnya ketahuan kayak gitu. Oke. Dan itu kalau digali itu karena pergaulan papa. Karena dulu temenannya sama orang yang judi, suka main perempuan juga. Akhirnya terpengaruh lah kayak gitu. Singkat cerita, aku udah umur menuju belasan tahun. Ya. Kayaknya itu masih 7 atau 8 ya. Ya. Ya, itu mama selingkuh. Loh, Ya, balik. kenapa mama selingkuh? Karena Setelah papa? bertahun-tahun ya, belasan tahun papa itu udah berhenti gitulah. Oh, papa udah berhenti. Udah berhenti karena waktu itu diancam mau ditinggalin. Oke. Ah. Jadi waktu diancam mau ditinggalin, papa ninggalin tuh yang... Iya, semua ditinggalin. Oke. Gitu. Nah, kemudian entah kenapa gitu ya, dengan alasan mama katanya sakit hati, balas dendam gitulah. Ya ampun. Oke. Ya. Lalu mama selingkuh. Itu selang beberapa bulan kayaknya, Ya. itu papa kan punya penyakit jantung. Oke. Nah, papa Ya. sakit lah sampai meninggal. Oh, akhirnya papa meninggal. Itu dalam kondisi masih sakit hati gitu lah. Papa sakit hati Iya, sama mama ya? sama mama. Karena Oke. papa kan meninggal. Jadi waktu mama selingkuh, mama tinggalin aku gitu, bawa ke kakak pergi gitu sama papa. Jadi aku tinggalnya sendiri sama papa. Kamu tinggal sendiri sama papa? Jadi ada kakak yang nomor 4 sama 5 datang karena sekolah deket rumah gitu. Tapi waktu itu ketahuan, mama bawa ke kakak. Jadi hanya kamu sendiri di rumah Ya. sama papa?
Nah, saat Berarti itu, kamu yang menyaksikan papa meninggal? iya, waktu itu papa meninggal di tangan. Jadi saat itu lagi duduk, papa meninggal di tangan aku lah dalam kondisi begini, kayak gitu. Jadi Kenapa? Karena jantungnya itu? jantung kumat. Kamu gak sempat bawa gitu? Aku masih kecil, masih belum ngerti. Oh, jadi Iya. umur berapa kamu waktu gendong papa, waktu papa di tangannya kamu? Kayaknya masih umur 12 atau 11 tahun nih, aku lupa. Jadi kamu gak tahu harus mau ngapain pada waktu itu ya? Iya. Masih belum tahu mau ngapain. Dan kamu melihat bagaimana papa mengembuskan nafas terakhir? Iya, melihat gitu. Tapi mungkin karena perjalanan orang tua ya sering berantem dan sebagainya, mati, perasaan udah mati. Jadi waktu lihat papa meninggal nggak ada perasaan apa-apa? Tahu papa namanya tapi nggak ada apa-apa. Nanti baru sadarnya tuh setelah hari kedua atau ketiga papa udah terbujur ke aku, baru kayak sadar gitu. Pas udah mau penutupan peti, itu baru aku lemes, baru sadar papa udah meninggal. Jadi waktu papa meninggal di tangan kamu nggak nangis? Nggak nangis, tapi aku tahu itu udah meninggal gitu. Karena aku ngeliat itu cepet banget gitu loh di sini. Denyutnya itu cepet banget. Cepat? Iya, Oh gitu? cepet, mulai pelan sampai hilang. Oke. Dan kamu panggil tetangga gitu? Itu kakak-kakak, karena kan aku bilang kakak-kakak ada yang nomor 4 sama 5 itu kan sekolah deket. Jadi pas pulang sekolah gitu? Belum, itu subuh. Subuh? Oh subuh kerja. Aku juga itu lagi persiapan masuk SMP. Ya, Nah, oke. karena cukup capek dengan kondisi di dalam rumah, Ya, aku lagi siap-siap, lagi setrika baju nih, excited. Oke. Kali pertama masuk SMP ya, mos Iya. gitu. ya. Aku sampai dalam hati tuh ngomong, kenapa nggak mati? Itu bapak lagi kumat itu, Iya. lagi anfal Oke. jantungnya. Aku ngomong, kenapa nggak mati aja sih, bikin ribet. Sejujurnya aku dalam hati kayak gitu. Malah mati beneran. Malah mati beneran, hari itu juga cuma selisih menit doang. Gitu. Sejujurnya Oke. itu jadi penyesalan seumur hidup aku karena aku ngomong gitu dalam hati. Iya. Gitu. Karena aku pun sempat ada sampai sekarang berusaha kayak aduh, menyesal lah dan merasa bersalah gitu. Iya. Karena aku ngomong kayak gitu mengutamakan kesenangan aku sendiri, karena itu kan aku lagi excitednya masuk SMP gitu. Iya. Nah, Dan mama nggak di rumah. pulang nggak waktu itu melihat papa? Pulangnya setelah udah rapi. Artinya sudah dikubur gitu? Enggak, udah rapi, udah tetangga udah pada datang dan sebagainya. Iya. Papa lagi proses dimandiin, baru mama datang gitu. Oke. Dia di peti gitulah. Itu posisi mama sama selingkuhan itu ya? Datang sendirilah. Oke. Karena Oke. selingkuhannya masih semuanya satu komplek aja sih sebenarnya. Oh, satu komplek di. Iya, Oke. iya gitu. Iya, iya, Lalu, iya. Setelah itu mama datang gitu setelah papa baru dikuburkan berapa hari gitu ya. Iya. Itu selisih 6 hari sama ulang tahun papa. Oh, 6 hari lagi Meninggal. harusnya ulang tahun. Iya. Itu papa ulang tahun 10 Agustus, mama pak meninggalnya 2 Agustus. 6 hari ya selisihnya. Oke. Iya. Oke. Itu setelah itu mama sibuk untuk jual semua aset. Hah? Iya. Oke. Aku masih belum ngerti gitu ya. Aku baru ngerti kayak dijual tuh sangat murah ya setelah udah gede. Karena dulu masih belum ngerti sama Oh, sekali. jadi mama jual-jualnya sangat murah. Mama tuh jual rumah cukup luas, halamannya sangat luas menurut aku halamannya. Oke. Dan itu udah full renovasi rumah Iya. di harga 60 juta. Oh, di zaman itu sangat sangat Itu masih hitungannya masih sangat murah. iya, dengan seluas itu Iya, dan bersama dengan semua yang di dalam rumah itu. semua dijual. Iya. Kenapa harus dijual? Ya nggak tahu alasannya mama. Mama pergi gitu. Ya. Setelah menjual semuanya mama pergi. Setelah jual semuanya itu, pokoknya proses penjualan itu kakak nggak pada setuju. Oke. Jadi ada kakak yang udah menikah, Iya. ajaklah ngekos bareng gitulah. Oh, kalian ngekos Kakak, semuanya. iya. Tapi Oke. aku ditinggal lagi, sekali lagi aku ditinggal gitu sama mama di rumah. Nah, aku punya kemampuan itu menirukan dari dulu. Aku suka meniru entah itu kaligrafi atau apa. Tanda tangan gitu. Salah satunya tanda tangan gitu. Oke. Dan mama maksa, kamu tanda tangan semua kakak-kakak. Itu kan semua harus persetujuan anak kan? Oh, jadi tanda tangan kakak-kakak kamu Aku tiruin semuanya. supaya mama bisa jual. Iya. Gitu. Oke. Dan itu sebenarnya aku udah ngerti itu memalsukan, tapi apa ya, melawan batin, tapi aku nggak punya kuasa gitu untuk stand up gitu. Ya. Oke. Lalu
Setelah itu kan kejual gitu. Dan mama akhirnya bayar, dan lucunya ini, mama bayar DP rumah. Loh, Yang lebih kecil. ngambil rumah. Iya. Di dekat situ. Iya. Oke. Dan lebih kecil tuh itu lucu karena kayak ngapain ngambil rumah yang lebih kecil gitu loh. Iya, Kan iya. sedang kita tahu-tahu yang kemarin aja kan udah punya rumah kayak gitu. Iya, Nah, oke. Akhirnya kakak nggak setuju, kakak minta refund gitulah. Jadi rumah itu nggak jadi. Akhirnya tetap di kosan. Kosan kayak gitu, dan mama pergi. Itu aku di posisi yang sangat-sangat terpuruk karena itu baru masuk sekolah, meninggal, mama begini dan begitu. Dan aku masih tinggal sama kakak yang cukup strict gitu ya. Iya. Jadi aku sekolah mesti jalan kaki. Oke. Jauhnya itu jauh banget menurut aku. Jalan kaki. Iya, itu jalan kaki. Kenapa? Emang nggak ada kendaraan? Kakak kan berhemat dulu. Astaga. Kayak Oke. tiba-tiba dikasih tanggung jawab gitu ngurus adik-adik gitu. Berarti kan. sebenarnya ada kendaraan, cuman berhemat dengan jalan kaki. Kendaraan nggak ada. Karena kakak juga dari Jakarta kan. Tiba-tiba datang ke Manado dan Iya. diberi tanggung jawab untuk adik-adik gitu. Oke, Nah, oke, jadi oke. waktu itu ngontrak rumah lah. Jadi kakak itu, yang kakak pertama itu belum nikah. Yang kakak yang ketiga udah nikah. Iya, iya, iya. Nah, habis itu kita tinggal sama kakak yang pertama, ngontrak rumah. Iya. Itu sulit banget lah, mesti jalan kaki dan sebagainya. Udah kurus, udah hitam, dan aku sangat-sangat posisi yang sangat terpuruk. Aku bahkan sampai simpan foto mama, aku tulis namanya, takut aku lupa. Hah? Iya. Takut lupa nama mama? Iya, aku punya pas foto mama. Kan dulu KTP masih pakai pas foto kan ya? Iya. Belum kayak sekarang. Iya. Nah, dulu aku simpan tuh pas fotonya. Ukuran 2x6 kalau nggak salah. Kenapa kamu tulis nama mama? Takut lupa? Takut lupa. Karena aku berpikir saya itu udah pisah dari orang tua. Jadi aku pikir kalau aku udah gede nanti, aku bakal cari kayak gitu. Karena mama ini udah benar-benar pergi ya, meninggalkan Iya, gitu iya, ya. Iya. Oke. Jadi disimpan, tapi kakak kan tuh benci banget gitulah. Kakak benci banget sama mama. Jadi singkat cerita, setelah sekolah aku kerja. Iya. Kerja sendiri. SMA juga aku kerja gitu. Iya. Lalu biayain semua sendiri. Tapi di SMP itu akhirnya mama ketemu sama mama gitulah. Aku tuh kayak orang gila nungguin di pinggir jalan gitu kan. Oh, janjian ini ceritanya? Enggak. Aku Jadi? selama berbulan-bulan atau bertahun, sampai udah lupa aku. Iya. Itu berbulan atau bertahun-tahun, aku tuh nunggu di pinggir jalan, berharap mama lewat. Hah? Gitu. Iya. Dulu aku begitu. Kamu lakukan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun? Konsisten. Siapa Sampai tahu mama lewat. kayak gitu. Dan akhirnya lewat. Lewat, iya. Akhirnya lewat, ketemu gitulah. Kamu masih kenal? Kenal. Tapi Masih dia kenal ternyata. kamu nggak? Karena kan kamu kenal. makin dewasa. Kenal. Akhirnya ketemu. Ketemu. Mama bilang apa? Ya, mama minta maaf lah gitu. Tapi masih meneruskan kayak gitu. Perselingkuhannya? Ya. Kamu tahu mama selingkuh kan? Tahu, aku yang mendapati mama selingkuh. Loh? Dan aku diem. Karena aku nggak ngerti. Jadi aku dari kecil tuh punya kecerdasan emosional yang cukup tinggi. Oke. Ngelihat gelagat itu aku ngerti. Jadi dari kecil tuh aku ngerti apa yang namanya perselingkuhan, apa yang namanya aku ngerti. Nggak tahu gimana bisa aku ngerti gitu. Oke. Iya. Ngelihat gelagat mama tuh aneh gitu. Jadi aku itu malam ada acara pokoknya di rumah. Setelah acara aku ngintip lah di pintu. Ya. Dan bener aja mama selingkuh gitu kan. Iya. Oke. Iya, mama selingkuh. Iya. Kakak-kakak lagi pergi kalau nggak salah, lagi jalan-jalan. Akhirnya aku pendam itu, diam. Terus aku cerita ke kakak dan nggak tahu gimana papa tahu lah. Udah itu singkatnya seperti itu. Iya. Intinya aku yang mendapati mama selingkuh lah saat itu. Iya, iya. Nah lalu setelah perjalanan panjang udah lulus, memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Oke. Nah, itu di Manado. Oh, dari Manado ke Jakarta nih. Kenapa kamu memutuskan ke Jakarta? Karena lahirnya Di sini, Tangerang. Tangerang. Lalu kakak juga yang nomor 1 kan di Jakarta juga kan. Oh, oke. Jadi kesana juga. Oke. Gitu. Nah, cerita karena kejadian orang tua itu buat aku sangat jatuh lah. Iya.
segala macam dosa kayaknya udah pernah cobain deh. Waduh, Iya. Kenapa? Karena memang kamu lihat orang tua kamu udah kacau balau seperti itu, kamu Aku nggak percaya adanya keluarga ideal, aku nggak percaya. kamu udah percaya? Heeh. Aku nggak Keluarga yang harmonis gitu kamu nggak percaya? nggak percaya. Aku nggak percaya itu ada gitu. Jadi pokoknya sosok orang tua, sosok mama papa itu aku blacklist semua. Bahkan sosok kakak itu aku blacklist dalam hidup aku. Ya. Ya. Pokoknya itu aku karena kondisi orang tua juga sering berantem ya. Ya. Dari kecil aku udah ngerokok Oh. dari SD. Udah Oke. minum gitu. SD. Iya. Udah tahu yang ngebedain mana bir hitam, mana bir putih, mana rasanya apa, cap tikus apa gitu. Udah tahu. Udah tahu ngebedain. SD loh. Iya. Kok kamu bisa dapat? Kamu kan cewek. Kamu kan cewek. Iya. Kok bisa dapat? Dapat apa? Itu semuanya. Ya itu nggak tahu kayak gimana ya, kan Manado kan pergaulannya cukup ini ya, pesta pora gitu. Oke. Ya sering acara-acara. Jadi dapat dari teman-teman cowok dan lain-lain lah gitu. Iya gitu. Ampun, Jadi oke. cobain. Akhirnya, SD itu ya. sampai gede itu sempat berhenti lah, nggak ngerokok dan sebagainya. Pas sudah mulai gede, udah usia legal 18 tahun plus. Ya. Nah itu mulai ke bar, ke klub, bahkan ke klub yang telanjang aku udah pernah coba. Klub apa? Klub yang telanjang itu aku udah pernah coba masuk. Oh, maksudnya di dalam klub itu orang semua telanjang gitu? Iya. Semuanya? Pelayan-pelayannya. Oh, pelayan-pelayannya. Iya, gitu. Yang sangat vulgar itu pernah masuk. Cowok cewek gitu, telanjang semuanya gitu. Iya, jadi ada jam-jamnya gitu kan. Nah, kayak gitulah pokoknya kurang lebih aku pernah coba. Jadi keluar masuk klub. Nggak, berarti kamu ikutan dong? Hah? Mereka nggak pakai baju, kamu juga ikutan? Oh enggak, jadi pelayannya aja. Oh, pelayannya gitu. aja. Ah. Oke. Ya, kan itu kan ada kamar-kamarnya, entah dibungkus bahasanya itu kan, dibawa kemana ya gitu. Ya ampun. Nah, pokoknya udah cobain semuanya gitulah. Iya. Gitu. Lalu segala macam agama udah kecobain. Segala. Macam agama. Apa hubungannya? Karena apa ya? Satu kan dari rumah juga ya. Dari rumah, kemudian pencarian jati diri itu kan nggak ditemani orang gitu, nggak dibimbing gitu loh. Oke. Kan sebenarnya tuh faktor adanya kehadiran orang tua itu kan membimbing anak mencari jati diri. Betul. Ya kan, contoh didukung kegiatannya apa, didukung peminatannya apa itu ya. Iya. Nah itu aku cari sendiri. Kayak Jadi gitu. berapa agama sudah kamu masuki? Indonesia ada berapa agama, bahkan dan aliran-aliran yang lain yang tidak terdaftar pun aku udah cobain. Yang ada di Indonesia semua udah kamu masukin? Udah. Terus aliran-aliran Bahkan yang... aku hampir convert, hampir pindah ke salah satunya. Oh, tapi berarti kamu nggak pindah ya? Cuman kamu cobain aja gitu? Iya, tapi sampai udah doanya gitu. Ikut ibadahnya gitu? Iya. Bahkan pernah sampai sinkretisme ya jatuhnya ya. Nyampur semuanya itu aku buat dalam satu doa. Nggak tahu Tuhan yang mana. Kayak gitu. Jadi kamu belum tahu Tuhan yang mana yang bener Iya. gitu, belum tahu Iya, ya? Belum tahu. Ikut aja semuanya. Iya. Cuma salah satu agama yang hampir aku pindah itu, Iya. pemimpinnya ngomong gini, untuk kamu menjadi seorang Ya. pengikut ini, kamu nggak perlu pindah gitu. Kamu hanya perlu mencerminkan itu dalam diri kamu kayak gitu. Oke. Karena kan pada dasarnya dulu menurut aku ya sampai sekarang ya, agama itu memang mengajarkan kebaikan gitu. Itu ya. Ya. Lalu tapi waktu SMA aku itu ateis. Hah? Iya. Waktu SMA? Iya, tapi bukan cuma sekedar ateis-ateisan karena aku tidak percaya adanya Tuhan karena keluarga, bukan sekedar gitu, tapi aku masuk organisasi yang punya visi dan misi membuat semua itu ateis, dan itu bahkan sampai sekarang harusnya ya targetnya anak muda. Oh, jadi kamu waktu ateis, waktu SMA, Iya. berarti kamu banyak mengateiskan orang dong, teman-teman? Iya, kerjaan aku itu jadi setiap istirahat kelas aku akan duduk di kantin seperti apa ya, kalau di Alkitab tuh Yesus mengajar di mana gitu ya. Jadi aku Oke. akan mengajar itu orang banyak gitu ngeliat gitu. Kan sehari itu bisa 50-an orang kan ya. Hah, Kan dengerin kantinnya gede. kamu gitu? Dengerin. Aku apa ya, Iya. mematah-matahkan gitu lah. Dan ada nggak yang keikut? Banyak. Hah? Udah banyak. Banyak yang Dari keikut? yang rajin ke gereja sampai nggak gereja lagi, dari yang anak baik-baik sampai jadi nakal banget gitu. Kamu bisa tarik mereka? Iya.
Dan menurut aku kuncinya bukan karena aku pinter, Ya. tapi orang yang mendengarkan itu nggak punya dasar yang kuat juga gitu. Mereka juga berarti dari keluarganya juga nggak dapet. Dasar firman juga nggak punya. Ya udah gampang. Gampang sebenarnya. Makanya targetnya tuh anak muda. Anak muda kan cukup apatis ya. Ya ampun, dari ateis terus nyoba semua Iya. agama. Dari ateis sampai percaya ada banyak Tuhan gitu. Sampai akhirnya lahir baru lah gitu. Ya ketemu ampun. Tuhan. Akhirnya ketemu Tuhan gitu. Ketemu Tuhan. Jadi apa yang kamu alami ketika kamu melakukan semua dosa? Happy dengan itu semua? Kamu bahagia bisa terjun di situ? Sebenarnya bukan bahagia sih. Dan nggak bahagia, nggak mendapatkan kepuasan apa-apa, tapi seperti hanya pelampiasan aja gitu loh. Yeah. Tapi tidak merasakan kepuasan apa-apa ya. Aku sempat mau mengakhiri hidup gitu. Oh, oke. Ya, kemudian dapati teman hampir mengakhiri hidup aku, Ya, nggak jadi lah gitu. oke. Dan teman aku itu kan pelayan gereja. Ya, Saat itu aku masih dengan keras hati itu, ya. dia tetap membagikan firman kayak gitu. Oke. Tapi aku dengan segala kebenaran diri gitu Iya. ya, mencoba membatas semuanya. Tapi dia ngomong gini, sampai sekarang masih temenan baik, sampai Oh, iya? dia tuh kayak gue nggak percaya lu sampai sekarang tuh udah jadi apa ya, penginjil gitu. Oh, Gua iya? shock banget gitu. Ah, Nah, lalu dia ngomong setiap firman yang ditabur nggak akan pergi sia-sia kok. amin. Dan Oke. beneran aja selisih berapa tahun itu ya, kita nggak ketemu 3 tahun kita Iya. nggak ketemu, kemudian ketemu lagi, aku udah jadi Ya. pelayan Tuhan lagi tuh. Oh, gitu. Iya. Apa yang membuat kamu melayani Tuhan akhirnya? Awalnya aku kan diinjilin gitu ya. Iya, Orang, diinjilin tadi. ya, diinjilin. Tapi kan belum masuk tuh. Belum, ada beberapa orang, beberapa layer gitu ya, Oh. diinjilin ya. Oke. Sampai aku kenal kata metanoia. Oke. Bertobatan. Iya, metanoia kan bisa bentuk apa aja ya, Hmm. orang mau kemana aja. Tapi metanoia yang aku lihat tuh hidupnya dari Saulus ke Paulus. Aku kan orang yang suka menantang gitu, dan aku menantang diri aku, bisa nggak kamu itu metanoia dalam hidup kamu? Ya, ngalami perubahan yang Iya, total gitu benar-benar total. ya. Jadi dalam waktu yang singkat berhenti ngerokok, berhenti minum, berhenti semuanya, Oke. dan langsung benar-benar mau menundukkan diri gitu. Oke. Bagaimana cara kamu melepaskan itu? Kan susah, udah terikat nih. Orang banyak tanya gitu, tapi aku memilih untuk apa ya, men-challenge diri aku gitu loh. Ya. Dari dalam challenge itu ya aku belajar gitu. Ya. Dan makanya kalau orang tanya kenapa kamu kok bisa tiba-tiba gini, metanoia, jawaban aku metanoia. Jawaban aku metanoia. Karena kalau ketika digali kata itu tuh dalam banget. Ya, ya. Nah, lalu mulailah aku kenal namanya kata hineni. Oh. Gitu. Nah, aku meletakkan memposisikan diri aku sebagai hamba, sebagai budak gitu. Budak Tuhan. Kenapa kok aku tuh ketika aku mengenal kata hineni itu seperti nyamber gitu loh. Ya, di roh gitu nyamber banget Ya. gitu. Karena ketika aku mendengar kata itu, aku sadar aku ini liar, aku ini Ya. butuh diikat, kalau enggak aku akan sangat liar gitu. Akan sangat rusak. Sangat rusak, sudah rusak gitu loh. Ya, umur kamu sekarang 24. Ya ampun, berarti kamu Sangat muda itu cobain semuanya. di usia yang sangat muda kamu sudah jatuh semuanya. Iya. Sampai obat-obatan nggak kamu jatuhnya? Oh enggak, aku menetapkan batas tidak narkoba. Oh, sampai di situ tuh Aku nggak narkoba. Ke laki-laki. Ke laki-laki. Iya, pokoknya udah, iyalah, pokoknya coba. Ya, pokoknya dunia malam lah semuanya ya. Cobain semuanya. Dalam usia yang sangat muda sangat sekali. muda. Dan di usia sangat muda juga kamu ditangkap oleh Tuhan. Iya, hanya selisih berapa tahun aja, gitu. Wow. Dan ya prosesnya nggak mudah ya, karena benar-benar mengoyakkan daging gitu loh. Ya. Ya, jadi mulai baca Alkitab, aku Iya. targetin, karena aku nggak suka baca Alkitab. Oke. Gitu. Cuma ayat-ayat doang yang kutipan, itu pun aku baca ayat-ayat cuma untuk mematahkan firman itu. Baca untuk mematahkan. Iya.
Oke. Ya dulu gitu. Aku Iya. baca Alkitab cuma untuk mematahkan. Iya. Nah sekarang ya mulai baca, mulai ngerti, Iya. baca di berbagai versi. Iya. Dan sekali lagi aku ditangkap ya ketika aku ya firman itu ditabur salah satunya dan mengenal satu kata metanoia Ya. dan kata hineni itu sendiri. Oke. Dan apa yang kamu alami setelah kamu mengalami kelahiran baru? Bagaimana hubunganmu dengan mama, dengan saudara-saudara semuanya? Aku memulihkan diri aku dulu. Oh. Iya. Jadi aku tahu apa yang buat aku sakit, buat aku pahit, buat aku pokoknya semuanya itu. Lepasin semuanya. Iya. Ngalamin pelepasan dulu gitu ya. Aku mau tahu gitu perjalanannya gimana. Singkat banget 1 tahun kayaknya. Itu pas kemudian mulailah aku ditaruhkan dalam pelayanan. Salah satunya konseling pernikahan. Hah? Iya. Konseling pernikahan. Iya. Masih 24 tahun loh, Iya. belum nikah. Iya. Aku juga masih bertanya-tanya, Tuhan kenapa ya aku aja belum nikah gitu. Di gereja ini ya, di gereja Ya. kamu ditempatkan di konseling pernikahan gitu. Bukan. Jadi? Jadi aku tahu pelayanan aku di konseling pernikahan adalah ketika banyak banget orang-orang dengan menghadapi perceraian di depan mata itu Oh, oke. ngobrolnya ke aku gitu. Oke. Baik dari yang non keluarga, teman, nggak kenal sekalipun tiba-tiba Wow. ngobrol langsung konseling pernikahan itu sering banget terjadi. Iya, karena memang ya orang tua kamu mengalami gitu ya, Iya. keluarga kamu mengalami Iya. dan kamu tahu dampaknya akibat daripada kehancuran rumah tangga itu Iya. ya. Jadi perjalanan itu aku cukup banyak konseling pernikahan. Iya. Wow. Akhirnya aku memutuskan untuk aku mau berdamai dengan orang tua. Oh, Ya, aku pulang itu setelah bertahun-tahun aku nggak pernah ke Manado. oke. Bertahun-tahun nggak pernah Manado, akhirnya ke Manado untuk konseling sama orang tua aku lah. Dan Oke. mengadakan perdamaian, rekonsiliasi. Rekonsiliasi Ya, dengan orang rekonsiliasi tua. dengan orang tua. Dengan mama ya, Iya, khususnya ya. dan kakak-kakak juga. Wow. Karena aku tahu, aku sadar bahwa kepahitan itu masih ada di antara kita kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih tetap berusaha untuk dipulihkan gitulah. Iya. Ya sampai orang tua akhirnya kita damai, minta maaf dan sebagainya gitu. Kita ngakuin, Iya. dan kita doa bareng kayak gitu. Iya. Dan mama gimana kondisi? Masih tetap dalam sama yang lain? Mama sekarang udah di posisi yang apa ya, melepaskan rilis gitulah. Oke. Lalu ya mama sekarang suka ya ngobrol. Iya mama tahu dosa-dosa mama dulu. Sekarang mama rajin baca Alkitab gitu. Wow. Meskipun dengan Iya. segala keterbatasannya. Gak gitu. apa-apa. Iya dari segala keterbatasannya. Iya. Kemudian ngobrol-ngobrol. Iya. Mendukung pelayanan akhirnya. Mendukung kan. Iya mama dukung kamu pelayanan. Bagus lah. Mama juga ternyata dulu punya harapan punya anak yang ada di dalam pelayanan kayak gitu. Karena aku itu dari keluarga gereja karena oma aku itu pendiri gereja. Oh, oma pendiri gereja. Jadi aku secara teknis keluarga aku tuh punya gereja. Oke, tapi akhirnya kondisi keluarga membuat kamu sempat jadi ateis, bahkan mencoba berbagai macam agama ya. Iya, gitu. Oke. Oma itu pendoa. Oma pendoa Iya. ya. Jadi tapi masih terpengaruh dengan budaya kayak gitu lah. Iya. Jadi mulai pelan-pelan dijelaskan kekristenan tuh seperti apa sih. Oke. Jadi kamu saat ini total memberikan hidup melayani Tuhan. Iya. Wow, itu keputusan yang sangat besar. Iya, aku memilih untuk meletakkan diri sebagai hamba. Wow. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Amin. Biarlah kisahmu menginspirasi banyak orang di luar sana karena ada banyak anak di luar sana yang memang hancur, rusak akibat keluarga yang berantakan. Iya. Ya, memang keluarga kamu tidak bercerai ya papa mama, tetapi kan Tetap aja dampaknya besar banget. dampaknya cukup besar ke kamu, mengakibatkan kamu jadi liar. Iya. Menjadi anak malam, melakukan segala macam dosa, Iya. gitu ya. Betul. Bahkan menjadi ateis, mencoba berbagai macam agama, gitu. Iya. Dampaknya cukup besar ke kamu. Iya. Dan biarlah lewat kisah kamu ini menginspirasi yang mungkin sedang hancur di luar sana.
ya, amin. yang mungkin mereka sedang mengalami juga kejatuhan, keterpurukan. Mungkin saat ini sedang di dunia malam, ya. Apa pesan kamu ke mereka mungkin yang sedang mengalami broken home dan lagi hancur-hancurnya? Boleh sampaikan kepada mereka. Ya. Jangan salahkan keadaan. Keputusan ada dalam diri kamu sendiri. Gitu. Wow, keputusan ada di dalam diri kamu sendiri. Simple, tetapi sangat sangat menusuk. Iya. Ya, betul. Kondisi orang tua jangan sampai membuat kita jadi rusak. Iya. Ya kan? Kita harus bangkit dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Betul ya? Iya, betul. Dan doaku buat teman-teman yang sedang mengalami kejatuhan, mengalami keterpurukan akibat broken home, bangkit ya, dan tinggalkan itu saat ini juga. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan di sana, nggak ada gunanya. Kau akan mati masuk neraka. Dosa akan membawamu kepada maut. Bertobat saat ini dan berdamai dengan dirimu, berdamai dengan orang tuamu, berdamai dengan saudara-saudaramu. Ya, jangan sampai karena mereka kau rusak. Jangan karena mereka masa depanmu hancur. Jangan karena mereka segala sesuatu yang ada di dalam dirimu tidak berarti, tidak berharga. Kau diciptakan sempurna oleh Tuhan, begitu mulia, begitu berharga. Kau adalah biji matanya Tuhan. Mari bangkit dari lumpur dosa. Sama seperti Stevie bisa diubahkan oleh Tuhan, aku percaya hidupmu juga akan diubahkan oleh Tuhan, mengalami metanoia, mengalami pertobatan, mengalami perubahan yang luar biasa. Wow. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production ada ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Mari bergabung bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai hanya ada dua pilihan. Berdamai atau sendiri seumur hidup. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kita. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.